Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa ketemu malam hari ini untuk melanjutkan materi mata kuliah manajemen keuangan. Baik, mahasiswa semua, untuk malam hari ini kita akan belajar atau ngobrol tentang laporan keuangan. Nah, nanti mungkin ada beberapa pertemuan ya, kita akan membahas apa itu contoh-contoh laporan keuangan, kemudian apa itu analisis tren, apa itu analisis komponen, apa itu analisis rasio, dan mungkin nanti eh, mencoba melakukan perhitungan ya, perhitungan rasio keuangan. Nah, materi ini termasuk materi yang cukup penting di dalam mata kuliah manajemen keuangan, yaitu tentang laporan keuangan dan analisis rasio keuangan, karena nanti digunakan untuk mahasiswa yang mengambil jurusan atau konsentrasi keuangan ya di dalam menyusun tugas akhirnya atau skripsinya bisa nanti menggunakan rasio keuangan. Oke, sebelumnya kita lihat dulu apa itu laporan keuangan. Eh, Nah, laporan keuangan itu menurut definisinya adalah media komunikasi yang merupakan pertanggungjawaban antara perusahaan kepada para pemiliknya. Nah, jadi pertanggungjawaban pengelola perusahaan kepada pemilik perusahaan. Nah, pertanggungjawabannya itu dibuat dalam bentuk laporan keuangan. Nah, di dalam laporan keuangan juga isinya apa? Isinya merupakan informasi ya, informasi dan merepresentasikan keadaan fisik dan operasi suatu perusahaan. Nah, jadi isinya itu harus valid ya, harus valid, harus benar, tidak boleh direkayasa karena dia merupakan bukti pertanggungjawaban ya atas seluruh kegiatan ya toh, seluruh kegiatan dalam suatu waktu yang sudah dikerjakan oleh pengelola perusahaan kepada owner atau kepada pemilik perusahaan, sehingga pemilik perusahaan nanti bisa melihat, salah satunya melihat kinerja organisasi atau kinerja pengelola perusahaan bisa dilihat dari laporan keuangannya. Jadi sangat penting ya, sangat penting sebuah perusahaan itu menyusun laporan keuangan yang baik dan benar. Nah, tujuan tujuan dibuatnya laporan keuangan itu ada dua. Yang pertama, mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan. Nah, jadi dengan adanya laporan keuangan itu tadi, owner atau pemilik perusahaan bisa melihat apakah pengelola perusahaannya ini dalam mengelola keuangannya sudah benar atau belum, mengalami peningkatan atau tidak dari tahun kemarin. Nah, bisa disimpulkan dengan laporan keuangan bisa melihat atau menilai kinerja keuangan di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien dan investasi aktiva tetap. Jadi adanya laporan keuangan itu eh, memperlihatkan apakah pengelola
perusahaan sudah maksimal dalam mendayagunakan atau menggunakan semua aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan laba, untuk menghasilkan keuntungan secara efisien, dan melihat investasinya atau belanjanya ke dalam aktiva tetap itu apa saja. Jadi investasi di sini artinya bagaimana perusahaan membelanjakan dana untuk membeli aktiva, ya, membeli aktiva atau harta perusahaan yang tentu digunakan untuk menghasilkan laba, ya. Endingnya itu menghasilkan laba di perusahaan. Jadi tujuan harus disusunnya laporan keuangan yang pertama tadi untuk melihat kinerja keuangan, ya toh. Yang kedua untuk melihat seberapa maksimalnya pengelola perusahaan itu mendaya gunakan semua aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan laba. Terus pihak-pihak, ya, pihak-pihak yang menggunakan, ya, memakai, pihak-pihak yang memakai atau menggunakan laporan keuangan ini ada dua, yaitu yang internal dan eksternal. Internal tadi pihak manajemen, kemudian yang eksternal investor, kreditur, pemerintah, masyarakat. Jadi internal ini ya pihak manajemen. Pihak manajemen selain menyusun itu juga bisa menganalisis atau menggunakan laporan keuangan. Kemudian pihak luar atau pihak eksternal juga butuh. Jadi laporan keuangan ini sebenarnya sifatnya tidak rahasia, ya, tidak rahasia. Apalagi untuk perusahaan yang sudah go public, sudah terdaftar di Bursa Efek, ya, sudah IPO, ya, tentu laporan keuangannya itu eh, sudah tidak rahasia lagi. Artinya ketika dipublish atau diumumkan itu bisa digunakan oleh semua pihak, ya, semua pihak. Nah, makanya tadi di awal kita sampaikan eh, laporan keuangan ini bukan hanya rutinitas gitu, ya, rutinitas tiap triwulan, tiap semester, tiap tahun harus dibuat, tapi juga bentuk pertanggungjawaban. Artinya harus diusahakan harus valid, ya, harus valid dan terhindar dari kesalahan. Karena itu nanti yang menggunakan banyak pihak, ya, yang menggunakan banyak pihak. Kalau kreditor ini contohnya perbankan. Ya, perbankan misalnya perusahaan itu kekurangan dana atau mengajukan pinjaman modal kepada perbankan atau lembaga keuangan, maka salah satu syaratnya biasanya harus menyertakan laporan keuangan. Jadi mungkin ada NPWP, ada akte perusahaan, ada juga ditambah dengan laporan keuangan, karena perbankan atau lembaga keuangan ini ingin melihat perusahaannya ini mampu enggak mengembalikan nanti hutang yang diberikan atau dana yang diberikan oleh perbankan atau lembaga keuangan. Ya, kreditor ini didefinisikan pihak atau lembaga yang bisa memberikan pinjaman kepada perusahaan, sehingga salah satu syaratnya adalah laporan keuangan. Kalau pemerintah berkaitan dengan perpajakan, ya toh. Jadi perusahaan harus wajib dan rutin menyampaikan laporan keuangan setiap 1 tahun sekali kepada pemerintah, khususnya perpajakan. Kemudian mungkin tadi ke Otoritas Jasa Keuangan atau Bursa Efek Indonesia, perusahaan yang go public harus mempublish laporan keuangannya dan melaporkannya ke Bursa Efek. Nah, kalau masyarakat ya mungkin termasuk kita, ya, masyarakat termasuk kita akademisi, kampus atau peneliti, mahasiswa itu termasuk masyarakat. Nah, sehingga kita termasuk pengguna laporan keuangan yang digolongkan eksternal atau pihak luar. Jadi ada dua, ya, pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan, pihak internal, pihak di dalam perusahaan itu sendiri, kemudian pihak-pihak yang ada di luar
perusahaan itu sendiri. Nah, jadi tadi Pak Idris garis bawahi, laporan keuangan sifatnya tidak rahasia ya, sifatnya terbuka, sifatnya terbuka. Ya, ini tadi sudah kita baca, kita sampaikan. Nah, kemudian, oke, nah, yang perlu kita perhatikan atau yang perlu mendapat perhatian bagi para penganalisis berkaitan dengan laporan keuangan ya, laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan itu kan angka-angka ya, angka-angka ada neraca, ada laporan laba rugi, ada laporan arus kas, laporan perubahan modal. Nah, dari angka-angka itu kita bisa menganalisis, kemudian bisa melihat uh, seberapa mampu perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya. Nah, jadi kan ada neraca, ada kolom hutang. Nah, di situ mungkin ada hutang lancar atau hutang jangka pendek. Nah, kalau eh, dari tahun ke tahun, nah itu bisa dianalisis ya. Dari tahun ke tahun bisa dianalisis. Kemudian dari perbandingan kas dengan hutang lancar itu bisa dianalisis apakah perusahaan mampu untuk melunasi utang jangka pendeknya dengan kas yang ada. Nah, itu kan bisa dianalisis. Kemudian juga kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan struktur modalnya. Kemudian melihat juga atau menganalisis kinerja perusahaan untuk menghasilkan laba. Tentu mengamati perubahan, mengamati nilai labanya dari tahun ke tahun. Nah, itu kan bisa ya, dari tahun ke tahun. Atau tiap semester labanya seperti apa. Kemudian tingkat kembalian yang dicapai dari total aktiva yang digunakan, efisiensi penggunaan aktiva, dan aliran kas. Jadi dari data-data itu ya, data-data itu kemudian dari poin apa namanya akun-akun gitu ya, akun-akun atau item-item yang ada di laporan keuangan baik di neraca, di laporan laba rugi itu bisa dijadikan bahan analisis bagi analisis laporan keuangan atau peneliti ya, peneliti kalau dia akademisi. Nah, sekarang contoh-contohnya ya, macam-macamnya, macam-macam laporan keuangan. Ada neraca, kemudian ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan modal, dan ada laporan arus kas. Standarnya 4 ini. Mungkin ada lagi catatan atas laporan keuangan CLAK itu juga ada, tapi standarnya 4 ini juga sudah cukup ya. Neraca, laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, kemudian laporan arus kas. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang go public itu pasti lengkap dia ya. Perusahaan-perusahaan yang go public itu pasti lengkap. Kemudian perbankan baik yang bank bank yang apa? Bank yang umum sama BPR itu pasti juga ada. Jadi pasti. Nah, kecuali mungkin perusahaan-perusahaan yang masih masih kecil-kecil UMKM mungkin jarang. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang go public ya IPO yang TBK pasti lengkap, datanya lengkap dan em, memang itu ditandatangani ya, maksudnya disahkan dan memang di share ke publik. Nah, jadi bisa bisa menjadi bahan analisis atau bahan pertimbangan bagi investor ya. Jadi Pak Ulangi ada 4 ya, ada 4 macam-macam laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, kemudian laporan arus kas. Ini mah ada 4 ya. Nah, sekarang kita jelaskan yang neraca ya. Neraca itu pengertiannya eh, yang di garis bawah itu laporan posisi keuangan. Jadi laporan posisi keuangan neraca itu adalah
laporan posisi keuangan yang menggambarkan ya, atau menunjukkan aset atau kekayaan, kewajiban, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu periode tertentu. Jadi isinya neraca itu ya, laporan posisi keuangan yang memperlihatkan kekayaan ya toh, kekayaan kekayaan itu artinya asetnya, aktiva itu kan kekayaan ya. Kemudian kewajiban, kewajiban ini utang-utangnya dan modal yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu waktu tertentu. Kalau dibuat neraca itu ya, dibuat neraca itu resminya ada nama perusahaannya ya, ada nama perusahaan, kemudian ada namanya neraca atau laporan posisi keuangan. Jadi sama kadangkala itu namanya bukan neraca tapi laporan posisi keuangan. Nah, itu ya artinya neraca. Kemudian harus ada periodenya, tanggal neracanya biasanya per atau dibuat per 31 Desember 2025. Nah, itu yang wajib pasti setahun dibuat. Kadang ada juga rutin semester, kadang ada juga triwulan. Jadi per 31 Desember 2025 itu pasti semua pasti akan menyusun ya, menyusun neracanya, laporan posisi keuangan. Kemudian isinya tadi, isinya ada aset, kewajiban sama modal. Jangan sampai tertukar nanti ya, nanti kita jelaskan yang laporan laba rugi. Jadi neraca itu isinya aset, kewajiban sama modal ya, aset, kewajiban sama modal. Nah, aset ini apa definisi akuntansinya lah ya. Aset itu sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan ya sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan. Kalau kewajiban, klaim oleh pihak luar atau kreditor yang harus dilunasi perusahaan. Ekuitas itu modal ya, klaim oleh pihak intern atau pemilik terhadap aktiva perusahaan. Nah, neraca itu ada dua bentuk ya, ada dua model ya, ada dua model atau dua bentuk neraca. Yang pertama skontro, yang kedua stafel. Nah, neraca kalau bentuknya skontro itu seperti kanan dan kiri. Kanan dan kiri maksudnya itu aktifannya di sebelah kiri dan pasifanya di sebelah kanan. Jadi seperti timbangan begitu ya, timbangan skontro itu timbangan. Atau di sini account form ya, account form. Nama formnya ya, account form. Bentuk skontro itu aktiva sebelah kiri, pasiva sebelah kanan. Pasiva itu kewajiban dan modal. Nah, kemudian yang bentuk stafel ini memanjang dari atas ke bawah. Ya, memanjang dari atas ke bawah atau report form ya. Jadi aktivanya itu dituliskan di atas, kemudian baru setelah total aktiva baru total pasifanya di bawah. Ya, jadi kita ingat ada dua bentuk menyajikan neraca, yaitu bentuk pertama skontro, yang kedua bentuknya stafel. Skontro itu yang kanan kiri, yang stafel itu yang memanjang ya, memanjang ke bawah. Nah, sekarang kita laporan laba rugi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi itu laporan yang menyajikan hasil usaha. Kalau tadi kan laporan posisi keuangan ya, neraca itu laporan posisi keuangan. Yang sekarang laporan laba rugi itu laporan yang menyajikan hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Hasil usaha itu ya operasi ya, hasil operasi, hasil kegiatan. Nah, formatnya laporan laba rugi
sama seperti tadi ada harus diusahakan ada nama perusahaannya PT ABC ya atau eh, PT bank apa harus ada nama perusahaannya. Kemudian ada nama laporannya, laporan laba rugi. Kemudian ada tanggalnya, ada periodenya per 31 Desember 2025 misalnya. Kemudian isinya ada pendapatan, ya ada kelompok pendapatan, kemudian ada kelompok biaya, kemudian hasil selisih atau pengurangan pendapatan dengan biaya apakah laba atau untung atau mungkin rugi. Ya, jadi komponen yang ada di laporan laba rugi itu seperti yang di slide, nama perusahaan, nama laporannya, laporan laba rugi, kemudian tanggalnya, kemudian komponen isinya ada pendapatan, biaya, dan hasil selisih ya, selisih dari pendapatan dikurangi biaya. Kalau ini sebenarnya sama ya, pendapatan atau revenues itu aliran masuk sumber ekonomi, kas atau aktiva lain ke dalam perusahaan yang berasal dari penyerahan barang dan jasa yang merupakan kegiatan utama perusahaan. Jadi perusahaannya bisa perusahaan yang menjual barang atau yang memberikan jasa kepada konsumennya. Kemudian kalau penghasilan, kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atas penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Jadi mungkin penghasilan ini lebih luas ya, penghasilan ini lebih luas daripada definisi dari pendapatan. Tapi dalam menyusun laporan laba rugi eh, tidak masalah disebutkan pendapatan atau disebutkan penghasilan tidak masalah. Yang komponen yang paling atas ya, yang paling atas. Kemudian yang komponen biaya di dalam laporan laba rugi atau bahasa Inggrisnya expenses ya, aliran keluar sumber ekonomi atau kas atau aktiva lain dari perusahaan sebagai akibat penyerahan barang atau jasa yang diterima perusahaan yang merupakan kegiatan utama perusahaan. Jadi eh, definisi biaya ini adalah tentu untuk mendapatkan tadi ya penghasilan atau pendapatan perusahaan dia ada pengorbanan, ada pengorbanan. Contohnya beban gaji kan dia apa namanya harus mengeluarkan sejumlah uang kepada karyawan yang sudah memberikan kontribusi, mencurahkan waktu, tenaga pikirannya, jam kerjanya kepada perusahaan. Jadi beban ini kalau mudahnya itu eh, pengorbanan yang pengorbanan dalam bentuk rupiah ya, pengorbanan yang dalam bentuk yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam bentuk rupiah untuk menghasilkan pendapatan perusahaan tersebut. Contohnya beban gaji, ya dah. Nah, perusahaan harus berkorban, harus mengeluarkan uang untuk membayar menggaji karyawannya. Beban listrik atau biaya listrik karena tentu perusahaannya atau pabriknya kan harus berjalan menggunakan tenaga listrik misalnya ya. Itu juga perusahaan harus berkorban apa mengeluarkan kas ya untuk membayar beban listrik. Jadi macam-macam. Jadi kalau untuk contoh atau macam-macam bebannya tentu akan banyak ya, akan banyak. Jadi ada pendapatan, ada biaya, itu merupakan komponen di laporan laba rugi. Jangan sampai tertukar ya, jangan sampai tertukar antara neraca dengan laporan laba rugi. Nah, ini contohnya tadi, tadi neraca ada contohnya enggak ya? Tadi neraca ya. Oh, neraca enggak ada contohnya ya, enggak apa-apa. Yes. Nah, kalau ini contohnya eh, laba rugi ya. Contohnya yang laporan laba rugi. Jadi ada penjualan ya, toh, ada penjualan. Tidak masalah penjualan, pendapatan atau penghasilan. Jadi kadangkala di laporan laba rugi itu kalau nanti Anda eh, punya waktu mendownload nanti mungkin kan ada perbedaan itu tidak masalah. Ada penjualan, ada pendapatan, ada penghasilan, kemudian ada harga pokok penjualan, ada juga mungkin beban pokok penjualan. Jadi itu tidak masalah, tidak salah ya. Nah, jadi
penjualan dikurangi harga pokok penjualan itu menghasilkan laba kotor. Kemudian ada biaya operasinya, biaya penjualan, biaya administrasi dan lain-lain minus dan total biaya operasi ya laba sebelum bunga, kemudian tentu ada bunganya, ada pajaknya, setelah itu laba setelah pajak. Nah, ini kalau EBIT ini earning ya, earning before interest and tax. Kalau EBT earning before tax, EAT earning after tax. Nah, kalau ini kita bisa lihat perusahaannya laba ya, laba ini, laba atau untung karena penjualan lebih tinggi atau lebih besar daripada HPP, harga pokok penjualan. Kemudian laba kotornya masih lebih besar daripada biaya operasi, ya, sehingga perusahaan masih mendapatkan laba sampai di bawah dia masih laba karena positif ya, positif. Tapi tidak mesti harus positif ya, tidak mesti harus positif. Jadi kadangkala kalau kita download di laporan laba rugi perusahaan go public itu macam-macam, ada yang laba, ada yang rugi. Nah, yang penting kita tahu kalau dia rugi eh, pasti penjualan lebih kecil daripada harga pokok penjualan ya kan di sini. Karena ini menggunakan eh, pengurangan ya toh. Di sini kan ada ini pengurangan ya, ini pengurangan, kemudian ini juga pengurangan sehingga kalau atasnya itu lebih kecil daripada bawahnya pasti dia nanti akan minus ya, minus atau nanti kesimpulan akhirnya mungkin perusahaan menderita kerugian pada periode tersebut. Ya, jadi laporan laba rugi nanti kesimpulan akhirnya cuma ada dua, apakah perusahaan laba atau perusahaan itu rugi. Ya. Nah, yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal, laporan yang menyajikan perubahan modal perusahaan akibat operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, ini komponennya atau isinya laba bersih yang diperoleh dan juga mungkin kalau ada setoran tambahan modal dari pemilik. Jadi ada hubungannya antara laporan perubahan modal dengan laporan laba rugi. Jadi jadi laba itu ya, laba di laporan laba rugi itu nanti bisa menambah ya, menambah saldo di laporan perubahan modal. Oke, Pak Idris agak percepat ya, tinggal 10 menit lagi. Kemudian nih ya, laporan perubahan modal itu modalnya bisa naik dan bisa turun ya. Ada kenaikan ekuitas dan penurunan ekuitas. Kenaikan modal itu bisa terjadi jika ada tambahan investasi oleh pemilik dan tambahan laba bersih dari hasil operasinya tadi dari laporan laba rugi. Sedangkan bisa terjadi penurunan modal kalau pemilik itu melakukan penarikan modal dan di laporan laba ruginya itu perusahaan menderita kerugian itu bisa menyebabkan laporan perubahan modalnya mengalami penurunan ekuitas. Yang keempat adalah laporan arus kas. Nah, informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Ya, ini fokus ke kas berarti ya. Nah, isinya itu ada penerimaan kas, ya, kemudian ada pengeluaran kas, kemudian ada saldonya. Nah, oke, nah sekarang ke rasio keuangan ya. Tadi kita sudah bicara apa laporan keuangan. Sekarang rasio keuangan lebih lebih ke langkah-langkah atau macam-macam analisis ya. Nah, eh, rasio keuangan itu digunakan untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan tadi ya, hampir sama dengan di depan tadi. Mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan yang pertama, yang kedua, mengetahui kemampuan perusahaan dalam menggunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan keuntungan. Nah, ada dua jenis analisis keuangan yang bisa digunakan, yaitu analisis
trend atau time series yang pertama, yang kedua adalah analisis cross sectional. Nah, nanti ada yang ketiga, nanti analisis rasio keuangan. Yang pertama dulu, yang analisis trend itu adalah analisis rasio perusahaan untuk beberapa periode. Jadi kalau bicara analisis tren itu periodenya harus lebih dari satu. Jadi kan ada garis bawahnya nih beberapa nih. Nah, beberapa kan berarti harus lebih dari satu, minimal dua. Nah, lebih banyak lebih bagus. Jadi membandingkan eh, akun yang sama, misalnya ya, membandingkan akun yang sama untuk beberapa tahun. Nah, dengan analisis tren ini akan terlihat apakah prestasi perusahaan itu meningkat atau menurun selama periode tertentu. Ya, misalnya laba kan, labanya 2024 100 juta. Nah, kemudian labanya 2025 120 juta, kan berarti ada peningkatan. Itu namanya tren. Jadi, tapi trennya kan tren bisa naik, bisa turun. Itu tren ya. Kemudian analisis cross sectional ini analisis dengan membandingkan rasio perusahaan dengan rata-rata rasio perusahaan sejenis atau industri yang sejenis. Nanti kita lihat ya. Nah, ini jadi alur prosedur analisisnya ya. Jadi kita harus punya datanya. Harus ada datanya, neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, kemudian kita lihat ya, review ini maksudnya melihat ya. Kita review, kita lihat ya, kita amati, kemudian dihitung ya, dihitung kemudian kita bandingkan. Bandingkannya bisa cross section dan time series tadi. Nah, time series tadi kan beberapa periode. Kalau cross section bisa dengan membandingkan dengan perusahaan yang sejenis. Kemudian setelah kita bandingkan itu bisa kita interpretasi, kita apa jelaskan ya. Kita interpretasi itu kan menjelaskan dalam bentuk kalimat ya. Dengan angka-angka yang ada kita hitung, kemudian kita jelaskan interpretasi. Nah, ketika kita menjelaskan tentu kita bisa memberikan saran atau solusi. Nah, misalnya terjadi penurunan tadi ya, misalnya penurunan. Nah, kalau penurunan solusinya seperti apa? Labanya menurun. Nah, solusinya seperti apa kan bisa disimpulkan di dalam solusinya. Oke, nah ada namanya analisis horizontal itu ya. Analisis horizontal itu ke samping ya. Kalau horizontal itu kan ke samping. Jadi ini lebih ke beberapa periode. Kalau ke samping itu lebih ke beberapa periode, beberapa tahun. Kalau analisis vertikal atau analisis komponen itu bisa 1 tahun, tapi atas bawah, artinya mungkin akun yang di atas dibandingkan dengan totalnya yang di bawah, atau mungkin yang di bawah dibandingkan dengan yang di atas ya. Jadi ada analisis horizontal, ada analisis vertikal. Kalau analisis horizontal itu harus butuh beberapa periode. Yang analisis vertikal bisa cukup dengan 1 periode. Kemudian yang ketiga ada analisis rasio keuangan yang nanti ada 5 rasio besar ya, 5 rasio besar. Nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Nah, contohnya analisis tren ya, analisis tren atau analisis tadi analisis horizontal nih ya, ini analisis horizontal. Nah, misalnya ini ada 3 tahun, dari 3 tahun kita punya data sebuah perusahaan itu nilai pendapatannya 3 tahun, kemudian ada biaya operasionalnya 3 tahun juga, laba kotornya. Nah, eh, tahun awal gitu ya, tahun awal atau tahun 2017 bisa menjadi tahun dasar sehingga di sini ditulis 100% ya, ini kan tahun 2017 100%. Nah, kemudian dengan angka ini kita tahu 24.000 ini kan lebih besar daripada 21.000 sehingga dia kalau dipresentasikan itu 111%. Nah, kemudian di 2019 itu 127% dengan
perbandingan dengan tahun yang 2017 ya. Nah, dari 2019 ini 27.000 dibagi 21.000. Nah, 2019 dibagi dengan 2017 itu 127%. Ada kenaikan pendapatan 27% dibandingkan tahun 2017. Berarti ulangi ya. Di 2018 ini ada kenaikan 11% dari pendapatan tahun 2017. Kemudian tahun 2019 itu ada kenaikan 27% dari tahun 2017. Nah, seperti itu. Ini namanya analisis tren, butuh beberapa periode. Kemudian yang analisis horizontal atau per komponen ini ya, bisa cukup dengan 1 tahun ya. Membandingkan akun yang kalau di neraca itu akun yang di atas dengan totalnya, total di bawahnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kasnya itu 4,7% daripada total aset ya. 4,7% daripada total aset. Nah, ini analisis komponen. Kalau yang laporan laba rugi untuk analisis per komponennya, mungkin pusatnya di pendapatan. Nah, pendapatan. Jadi misalnya labanya berapa persen daripada pendapatan. Kalau EAT-nya itu 12,4% dari pendapatan. Itu jadi ada dua tadi ya, ada analisis tren dan analisis komponen, analisis horizontal dan analisis vertikal. Nah, yang terakhir itu analisis rasio. Analisis rasio ada 5 rasio besar, rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan rasio pasar. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya insya Allah. Ini karena waktunya sudah habis, cukup sekian ya sampai di sini. Nah, tapi ini masih berlanjut ya, masih berlanjut karena nanti rasio keuangannya itu juga banyak rumusnya. Itu mahasiswa semua ya, eh, yang bisa Pak Idris sampaikan. Ya, waktunya sudah habis. Mohon maaf ya. Satu arah saja dari Pak Idris yang menjelaskan, tidak perlu tanya jawab ya, tidak perlu tanya jawab. Terima kasih sekali lagi Anda sudah bergabung di perkuliahan malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan.